Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kita bernyanyi. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari kitab 1 Petrus 2 ayat 1. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Demikianlah firman Tuhan. Dosa-dosa yang harus ditolak adalah 1. Kejahatan. Kejahatan adalah amarah yang tersimpan di dada. Amarah yang sudah berurat berakar dan memuncak, yang siap membakar orang untuk merencanakan kejahatan, melakukan kejahatan, atau bergembira dengan kejahatan yang menimpa orang lain. Yang kedua, tipu muslihat. Tipu muslihat adalah sanjungan yang bersifat menjijikkan, kepalsuan, dan kata-kata khayal yang dengan licik memperdaya orang lain karena ketidaktahuan atau kelemahannya, sehingga ia menderita kerugian. Yang ketiga, kemunafikan. Kemunafikan adalah kebalikan dari persahabatan yang seringkali dilakukan orang-orang yang suka memberi pujian setinggi langit tanpa ketulusan, membuat janji-janji yang tidak pernah ditepati, atau pura-pura bersahabat padahal mempunyai niat jahat di dalam hati mereka. Yang keempat, kedengkian. Kedengkian adalah merasa gusar dengan kebaikan dan kesejahteraan orang lain, dengan kemampuan, kemakmuran, kemasyuran, dan keberhasilan orang lain. Yang kelima, fitnah. Fitnah adalah kata-kata yang mencela, menentang, atau mencemarkan nama baik orang lain. Ini juga disebut dengan umpat. Karena itu orang Kristen terbaik perlu diperingatkan supaya berhati-hati terhadap dosa-dosa yang paling buruk. Kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai minuman rohani, seperti bayi yang membutuhkan susu untuk pertumbuhan. Demikianlah orang Kristen harus memelihara kemurnian iman dan menumbuhkan kekuatan rohani dengan cara kita harus mampu menghadapi segala kejahatan, tipu muslihat, kedengkian, dan fitnah. Kehidupan orang yang telah mengalami kelahiran baru tidak akan pernah sama seperti sebelum ia mengenal Kristus. Sebab itu Petrus mendorong kita untuk melepaskan segala sesuatu yang jahat yang dapat merusak kasih dan kesatuan dengan saudara seiman kita. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama